Respon mengejutkan pihak Denada pasca Ressa Rosano mengaku bahwa dirinya sudah tahu siapa ayah biologisnya. Manajer Denada yaitu Risna Oris yang ditemui awak media kemarin pun angkat bicara menanggapinya. Yang bikin geger karena dalam siaran live-nya Ressa Rosano menyebut clue daerah asal yang duga dari Aceh. Netizen pun ramai menanggapi pernyataan Ressa Rosano tersebut hingga menduga-duga siapa sosok yang dimaksudkan Ressa Rosano. Di sisi lain, Denada pun tampak membuat postingan terbarunya di sosial media. Ia terlihat tengah bersama psikolog pribadinya. Lantas, benarkah Denada kini tengah merasa sedih? Seperti apa respon pihak Denada melalui manajernya terkait aksi live Ressa Rosano dan clue yang disampaikannya terkait sosok ayah biologisnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pihak Denada melalui manajernya Risna Oris akhirnya merespons terkait pernyataan Ressa Rosano saat melakukan siaran live di sosial media, di mana ia mengungkap bahwa dirinya diduga mengetahui sosok ayah biologisnya. Risna Oris yang ditemui awak media kemarin mengatakan bahwa diri tidak mau menanggapi pernyataan Ressa Rosano tersebut karena soal itu bukan ranahnya untuk bicara. Risna Oris pun menganjurkan kepada awak media untuk menanyakan langsung terkait hal tersebut kepada Ressa Rosano. Risna Oris mengaku dirinya tidak tahu menahu terkait pernyataan Ressa soal ayah biologisnya yang Ressa telah ungkap cluenya, yaitu seorang pria yang berasal dari Aceh. Sebenarnya kayak gini-gini kan aku udah jawab dari awal ya, gitu kan. Dari awal aku kasih statement aku juga jawab. Untuk perihal area yang seperti ini aku tidak mau menjawab karena ini bukan area aku gitu. Masalah mau clue, mau apa, ya itu bukan area aku menjawab, maka silahkan aja tanyakan sama yang bersangkutan. Aku belum tahu pasti karena aku juga baru tahu juga, baru rame kan ini, hanya ya jadi aku nggak tahu gitu, karena aku memang nggak tahu, jadi aku tidak akan bilang nggak tahu. Sementara itu, ketika Ressa membahas tentang ayah biologisnya ketika melakukan siaran live di sosial media, Denada melakukan hal ini melalui postingannya di akun sosial media pribadinya. Ia terlihat bertemu psikolog pribadinya Intan Erlita. Dalam postingan Intan Erlita yang di-tag ke akun sosial media, Denada terlihat foto keduanya sedang duduk berhadapan. Lalu Intan Erlita membubuhi foto tersebut dengan caption, "Boleh ya Bu Denada sering-sering ketemuannya untuk ngopi dan makan-makan." Tulis psikolog Intan Erlita di akun sosial media pribadinya dengan mengetag akun Instagram Denada. Postingan psikolog Intan Erlita pun di-repost oleh Denada dan dikomentarinya sebagai berikut. Harus. Thank you for everything, Bu. Selalu jadi tempat teraman dan ternyamanku. Balas Denada sembari menyematkan emoticon love pada komentarnya untuk psikolog Intan Erlita. Lantas benarkah Denada masih digelayuti kesedihan terkait praharanya dengan Om Dino dan Tanta Ratih yang belum ada titik terang terkait dengan gugatan hukum mereka? Di sisi lain, netizen pun ramai mengomentari siaran live Ressa Rosano terkait bocorannya soal siapa sosok ayah kandungnya dengan memberi clue. Ressa Rosano dalam siaran live-nya tersebut hanya memberi clue bahwa ayah biologisnya adalah seseorang yang berasal dari Aceh. Lalu netizen pun menduga-duga bahwa ayah biologis Ressa adalah seorang artis asal Aceh, diduga adalah Teuku Ryan Hamsyah, aktor yang populer tahun 90-an. Seperti apa pula tanggapan manajer Denada, Risna Oris atas aksi live Ressa Rosano tersebut, juga komentar dari para netizen atasnya. Kita jangan menduga-duga gitu sih. Kita fokus aja dengan apa yang jadi kemunculan permasalahan ini, itu aja dulu, gitu kan? Fokus itu dulu, kita perbaikin di situ dulu. Itu dulu deh. Untuk perihal yang kayak gini-gini, silakan nanti
Mungkin kita kasih area apa ya, lebih privacy kali ya buat mereka ya gitu. Risna Oriens selaku manajer Denada juga menanggapi terkait rencana Ressa Rosano yang akan mencabut gugatannya terhadap Denada. Namun menurut pengakuan manajer Denada, sejauh ini belum ada kabar terbaru terkait pencabutan gugatan ataupun laporan polisi dari pihak Ressa Rosano dan Paman Dino serta Tanta Ratih. Selain itu, terkait kabar bahwa Ressa Rosano dan Denada akan tinggal bersama di rumah Denada di Jakarta, benarkah Ressa Rosano sudah bersedia? Seperti apa manajer Denada menanggapi hal tersebut? Itu karena kan masih sampai detik ini yang tadi aku bilang, setahu aku sampai detik ini gugatan itu memang belum dicabut gitu. Memang Dena sudah mempertanyakan, sudah komunikasi langsung sama pihak mereka gitu, tapi aku juga nggak tahu bagaimananya. Intinya memang setahu aku sampai detik ini belum ada cabutan, gugatan itu belum dicabut. Karena Dena juga menawarkan ke Ressa untuk tinggal di rumahnya dia, kalau rumahnya dia di sebelah kan. Jadi sampai Dena juga bilang tinggal di sini di rumah aja gitu kan. Kalau Dena kan dia bolak-balik gitu, jelas ya, berisik ya. Gitu. Dena kan bolak-balik Singapura sini kan, jadi Dena menawarkan tinggal di rumah karena kalau Tante Emil di Jakarta biasanya tinggalnya di sini gitu. Jadi Dena bilang nanti kalau mau diskusi, mau apa segala macem, ada Mbak Risna di sebelah, kan tetanggaan sama aku, jadi ya itu sih. Responnya Ressa seperti apa pas Mbak Dena? Ressa Masya Allah, Alhamdulillah dibilang iya Bu, nanti Ressa pikirkan, pertimbangkan gitu, itu aja sih. Di sisi lain, Ressa Rosano telah mengungkap perasaannya ketika kini ia memiliki 2 orang ibu, satu yang mengasuh dan membesarkannya sejak kecil, dan satu lagi yang telah mengandung dan melahirkannya. Lantas, seperti apa perasaan Ressa Rosano kini ketika menghadapi kenyataan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pada momen pertemuan Ressa Rosano dengan ibu kandungnya Denada, tak hanya terjadi aksi saling memaafkan, tapi juga saling klarifikasi antara kedua pihak. Karena pada pertemuan yang sejuk tersebut hadir pula Paman Denada, yaitu Om Dino, dan Tanta Ratih orang tua asuh Ressa Rosano. Salah satu hal yang dilarifikasi ketika itu adalah terkait berbagai miskomunikasi yang terjadi selama ini. Proses klarifikasi dilakukan dengan hati dan kepala yang dingin di tengah syahdunya momen Idul Fitri. Tante Ratih menceritakan momen ketika Denada meminta maaf secara langsung kepadanya dan juga kepada Om Dino pada pertemuan tersebut. Salah satu soal yang diklarifikasi adalah terkait rumah yang kini ditempati Ressa bersama Om Dino dan Tante Ratih di Banyuwangi, Jawa Timur. Pihak Tante Ratih tidak menampik bahwa rumah tersebut memang dibelikan untuk Ressa Rosano oleh Denada. Namun menurut Tante Ratih, rumah tersebut masih ada urusan sengketa yang belum selesai, terutama terkait pembayarannya yang belum tuntas. Tante Ratih mengaku bahwa Denada menyatakan akan mengurus masalah rumah tersebut hingga lunas dan tuntas. Ya saya ceritakan semua, saya ini ke Dena, sebenarnya begini. Sama Dena bilang, iya. Contohnya ya kayak masih ada masalah ya, semua yang di Venirus itu ya semua saya uruskan. Mengenai rumah juga ya Mbak Sela? Iya. Bagaimana itu mah yang rumah? Kalau masalah rumah itu saya bilang Mbak, itu rumah bukan ini loh Mbak, bukan untuk desa, pemberian desa. Kalau memang iya pemberian desa, selesaikan dulu semua karena itu masih sengketa. Karena itu masih ada beberapa saudara yang masih belum dibayar.
Iya tante, nanti akan diurus. Tak hanya itu, Ressa Rosano ketika itu mengungkapkan perasaan bahagianya karena kini ia memiliki 2 sosok ibu, di mana yang satu adalah ibu yang telah mengandung dan melahirkannya, yaitu Denada, dan satu lagi adalah ibu yang telah mengasuh dan membesarkannya sejak kecil, yaitu Mama Ratih. Sebagai seorang anak, Ressa menyadari sikap seperti apa yang akan ia tunjukkan ke depan terhadap kedua sosok ibunya ini. Ressa berjanji dirinya akan selalu berada di tengah-tengah dan berusaha bersikap adil, baik kepada ibu kandungnya maupun kepada ibu yang telah mengasuhnya. Ressa juga menceritakan soal apa yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, yaitu lebih ke curhat dirinya selaku anak kepada ibu kandungnya. Ressa juga menceritakan soal ajakan Denada kepadanya untuk tinggal bersama, namun jawaban Ressa pun masih bimbang. Bahkan Ressa mengungkap pula ajakan Denada untuk pergi ke Singapura dalam waktu dekat agar bisa bertemu dengan adiknya Aisyah yang tengah bersekolah di Singapura. Dari Ressa sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa. Ini momen yang paling Ressa tunggu. Ya pastinya senang, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Manggilnya ibu sih sebelum ketemu ya Kak. Sehari sebelum ketemu gitu, karena di anu juga kan di podcastnya Fanny Rose itu ibu mau dipanggil ibu bukan mbak gitu. Ressa sih mau manggil ibu mulai dulu, tapi kan ya balik lagi ke belakang, jadi nggak usah ke belakang lagi, ke depan gitu. Kalau punya 2, ada mama ada ibu, pastinya seneng banget, apalagi akur ya Kak. Akur itu pasti seneng banget. Ressa nggak mungkin mau ke ibu, ya gantian lah Kak, ke ibu terus ke mama, ke ibu ke mama gitu. Harus di tengah, ke ibu ya, ke mama ya. Bagaimanapun kan Ressa waktu itu udah ngomong, bagaimanapun ibu itu yang melahirkan Ressa. Tapi sama juga bagaimanapun mama itu yang merawat Ressa waktu kecil sampai sekarang ini. Curhat sih Kak, lebih ke curhat. Terus dari ibu sih yaitu ada nawarin tinggal di rumah, karena kan Ressa selama di Jakarta ini ngekos Kak. Kenapa nggak di rumahnya Kak Sheila? Di rumahnya Kak Sheila itu, mohon maaf, bukan gimana ya, rumahnya itu kamarnya itu terbatas Kak, gitu. Jadi Ressa inisiatif lah biar lebih nyaman kan Kak, lebih nyaman ke ambil kos lah gitu. Kos ada di Depok, kos dekat situ, gak jauh-jauh banget. Ibu nawarin tinggal di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro. Tuh, Ressa sih bukan Ressa nggak mau atau masih bimbang ya Kak. Ressa iya, tapi Ressa harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dan itu juga belum ketemu mama kan Kak. Itu hari pertama Ressa ketemu sendiri sama ibu. Yang kedua mau ke Singapura. Ya mau ke Singapura. Ketemu mau lah Kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Ressa juga tahu Ressa ini siapa kayak gitu, mau banget, tapi itu ada waktunya gitu. Ressa mau banget. Berapa kali kamu keluar? Berarti itu yang kedua kali ya? 3 kali. 3 kali, yang pertama tuh yang di Australia. Pertama di Australia, kedua Singapura, 3 ini mau ke sana. Kapannya sih masih belum sih Kak. Nunggu dikabarin ya. Di sisi lain, psikolog melihat ada sorot mata saling rindu yang begitu menggebu antara Ressa Rosano dan Denada saat pertemuan keduanya terjadi. Lantas, seperti apa psikolog mengungkap detail-detail pertemuan perdana antara ibu kandung dan anak ini yang sebelumnya terlibat riak-riak prahara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.
Lancar dan mulusnya pertemuan yang terjadi antara Denada dengan putra kandungnya Ressa Rosano sebelum Idul Fitri baru-baru ini tidak terlepas dari peran psikolog Intan Erlita di dalamnya. Hal itu juga diakui sendiri oleh Denada seperti terlihat dalam postingan foto di akun sosial media pribadinya, di mana menampilkan dirinya, Ressa Rosano, Sheila anak Buratih, dan manajer Denada, serta psikolog Intan Erlita. Pada foto tersebut, Denada menyampaikan rasa terima kasihnya kepada psikolog yang juga teman baiknya ini karena telah membantu mendampingi dan membimbing dirinya dan Ressa saat pertemuan tersebut. Menurut Intan Erlita, apa yang selama ini diberitakan terkait prahara antara pihak Denada dan pihak Ressa Rosano sudah sangat jauh menyimpang dari apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Hal itu menurutnya merupakan akibat dari tempat tinggal keduanya yang berjauhan, Jakarta dan Banyuwangi, Jawa Timur, ditambah lagi banyaknya pihak luar yang ikut campur dalam prahara keduanya sehingga berpengaruh terhadap tingginya miskomunikasi yang terjadi antara kedua pihak. Ya ini adalah hasil dari upayanya Denada gitu ya untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya gitu. Terus terang aku dihubungi langsung oleh Denadanya, dia minta tolong aku untuk menemani ya. Wajar ya karena kan bertemu dengan anak pertama kalinya sebagai ya memang ini aku ibumu loh gitu. Tentu kan butuh kesiapan secara mental ya. Apalagi kan sebelumnya kita tahu banyak berita-berita dan yang menurut aku jauh lah sebenarnya dari kenyataannya gitu, berita-berita yang lebih konotasinya negatif ke Denada gitu. Jadi dia minta tolong ditemenin lebih ke arah supaya suasananya cair gitu ya. Jadi aku menemani Denada untuk ketemu dengan Ressa yang waktu itu dia ditemenin oleh kakaknya, sementara dari Denada ada aku, terus ada manajernya. Jadi ketika Denada menceritakan masalahnya, terus aku tanya kan ke Dena maunya gimana, terus ternyata ya alhamdulillah Dena ternyata ingin memperbaiki, terus ingin mengulang rebonding lagi, reattachment lagi. Dari sini aku yuk aku bantu, karena kalau aku murni aku pengen hubungan ibu dan anak ini tuh kembali harmonis, gak ada yang lain daripada hal-hal lain gitu ya. Karena menurut aku yang paling indah itu adalah ketika bukan hanya saya sebagai psikolog ya, tapi positioning saya sebagai seorang teman gitu, akan lebih happy ngelihat kalau sebuah keluarga yang tadinya terpecah belah gitu ya, kemudian bisa bersatu lagi. Buat aku itu satu hal yang memang kayaknya harus dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Bukan mendamaikan ya, karena kalau kelihatan tuh gak ada konflik sebenarnya, lebih ke arah meluruskan yang salah. Nah, terlalu banyak miscommunication antara mereka karena mungkin mereka berjauhan ya, kemudian juga status yang tidak terbuka secara clear gitu, sehingga banyak pihak-pihak yang bercampur aduk dalam masalah ini sehingga miskom antara Dena dan Ressa terlalu jauh. Psikolog Intan Erlita juga mengungkap apa yang sebenarnya terjadi antara Ressa Rosano dan Denada pada momen pertemuan yang digelar tertutup dari awak media tersebut. Intan Erlita mengaku bahwa dirinya melihat ada sorot mata saling rindu yang begitu menggebu-gebu antara Denada dan Ressa Rosano. Ketika itu menunjukkan bahwa keduanya memang ada keinginan kuat untuk bertemu sebagai anak dan ibu kandung. Intan mengakui bahwa meskipun keduanya sempat terlihat kaku karena 24 tahun terpisah dan menutupi kenyataan, namun begitu semuanya terbuka, yang ada hanya luapan rasa haru dalam tangis, disusul aksi saling memaafkan. Kalau aku datangnya tuh agak sedikit telat ya, karena tuh pas banget waktu buka. Jadi aku datang sekitar 5 menit setelah Denada dan manajernya datang gitu ya. Jadi pertemuannya udah ada, tapi suasananya tuh udah hangat banget deh gitu. Posisi aku di depannya Dena dan Ressa gitu ya. Dan aku lihat Denada sama Ressa juga udah sangat deket gitu. Aku lihat sesekali juga Denada ngeliatin Ressa. Terus aku juga lihat kok gimana ya, kalau aku ngeliatnya tuh kayak ya tatapan antara Ressa dan Dena tuh tatapan saling rindu ya. Karena gak bisa dibohongin deh, benar deh, beberapa kali aku pegang case-case yang berhubungan dengan family ya, terkait orang tua dan anak. Benci tuh hanya casing luarnya gitu, tapi mata itu tuh nggak pernah bisa bohong, mata itu tuh nggak bisa nggak bisa menutupi kebenaran hati. Mungkin gestur sedikit kaku ya, karena kan gimana pun 24 tahun mereka taunya bukan sebagai ibu dan anak gitu ya. Tetapi ketika akhirnya mencair gitu ya, dan Dena juga udah dipanggil ibu sama Ressa, wah saya terus terang ikut
terharu hari itu, ikut berkaca-kaca gitu karena membayangkan 24 tahun mereka saling menutup ya identitas diri mereka masing-masing, dan begitu terbuka ya yang terjadi hanyalah nangis, haru, dan rasa saling memaafkan gitu. Jadi mata mereka emang mata saling merindukan gitu ya. Resa rindu dengan ibunya, dan Dena sebagai ibu juga ya rindu untuk memeluk Resa sebagai seorang anaknya gitu. Aku lihat malam itu tuh luar biasa sih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.